selamat malam pemirsa. Perempuan Bicara kali ini menghadirkan edisi yang sangat spesial karena pada malam hari ini saya ditemani oleh perempuan-perempuan hebat, tidak hanya hebat dan juga begitu menginspirasi ya, bisa dikatakan demikian ya. Karena perempuan hebat ini nantinya juga akan sharing bagaimana kemudian di dalam perjalanan karirnya ini bisa mencapai puncak karir, tapi tidak hanya itu juga, tapi juga sekaligus menjalankan tugas domestiknya di rumah tangga. Saya Agita Mahlika, selama 1 jam ke depan saya akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah hadir bersama saya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Halo Ibu, selamat malam. Sehat kabar ya? Baik Ibu. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Ibu Ika Dalimunte. Ini merupakan sosiolog yang juga pengamat perempuan. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa semua. Oke. Senang bertemu Mbak Agita dan terutama dengan Ibu. Terima kasih Bu Ika. Selanjutnya juga sudah ada Mbak Shirley Anavita yang merupakan influencer menginspirasi para generasi Z. Halo, apa kabar Mbak? Kabar baik, selamat malam. Halo. Mbak Agita, Bu Retno, Bu Ika. Oke, ini sudah ada narasumber-narasumber di sini dan sudah siap untuk sharing bagaimana kemudian perjalanan karir dan kemudian apa saja sih tantangan sebagai wanita di dalam berkarir mulai dari era sebelumnya sampai era saat ini. Namun sebelumnya pemirsa, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bicara peran perempuan tidak ada habisnya. Mulai dari soal urusan rumah tangga hingga peran di mancanegara. Perempuan kini telah menjadi kendali utama dalam berbagai urusan. Suara perempuan mampu menjadi penentu keputusan. Kesetaraan gender tidak lagi menjadi persoalan. Namun bukan berarti perjalanan perempuan dalam berkarir mulus tanpa hambatan. Persepsi negatif tentang keberadaan perempuan dan sistem kultural acap kali melemahkan fungsi dan posisi perempuan. Haruskah sistem kultural dan persepsi didobrak untuk menegaskan peran penting perempuan? Nah, itu dia pemirsa, tadi kita sudah saksikan tayangan pembuka dan langsung saja kita memulai dialog. Saya ingin ke Bu Menlu terlebih dahulu. Bu Retno, kan Ibu ini merupakan Menteri Luar Negeri wanita pertama di Indonesia dan juga karir Ibu bisa dikatakan pada usia 43 tahun ya, menjadi duta besar untuk Norwegia dan juga Islandia. Nah, mungkin bisa sharing Bu, bagaimana sih kemudian perjalanan karir Ibu awal mulanya? Emang sudah kepikiran untuk masuk menjadi diplomat, Bu? Iya. Oh, sudah. Jadi ya? diplomat memang menjadi cita-cita saya sejak kecil. Saya selalu cerita bahwa sebenarnya awalnya itu sangat sederhana. Dulu TV itu hanya ada TVRI. Setiap jam 9 itu ada Dunia Dalam Berita. Kita melihat bagaimana para diplomat bekerja. Pada saat itu saya tinggal di Semarang. Saya datang dari keluarga yang biasa-biasa saja, belum pernah naik pesawat, nggak ngerti naik pesawat rasanya seperti apa. Melihat profesi itu timbul keinginan untuk menjadi diplomat. Tetapi saya sadar bahwa jalan menuju ke sana memerlukan sebuah kerja keras. Karena saya adalah nobody, jadi saya berusaha untuk bekerja keras dan terutama memang untungnya ibu saya mendidik anak-anaknya dengan sangat keras, dengan disiplin yang sangat tinggi, sehingga pada saat saya SMA saya ingin masuk ke hubungan internasional. Waktu itu di Semarang di Undip tidak ada hubungan internasional, adanya yang paling dekat adalah Jogja. Maka saya kemudian mendaftar di UGM untuk hubungan internasional, ternyata diterima. Nah, dari situlah kemudian kita terus pengen cita-cita itu kita kembangkan terus sampai di satu titik sudah menjelang mau selesai. Kalau dulu ada sarjana muda, ada sarjana. Jadi selepas dari sarjana muda, kemudian kita mulai pengen mendaftar ke Kemlu, tapi kebetulan sekali lagi ini rezeki dari Allah. Pada saat saya sudah setahun kurang untuk lulus, tiba-tiba Kemlu itu memiliki program yang dinamakan rekrutmen langsung. Jadi Kemlunya yang datang ke beberapa universitas, kemudian disaringnya dari universitas. Direkrut langsung dari Kementerian Luar Negeri. Kita bilangnya IJON, program IJON, di IJON dulu. Di IJON dulu. Di IJON dulu ke sana. Terus jadi ada beberapa tahapan seleksi sampai
waktu itu saya masih KKN, kemudian dinyatakan lulus dan kemudian diberi beasiswa. Jadi 1 tahun terakhir saya di Gajah Mada itu saya mendapatkan beasiswa dari Kemlu yang pada saat itu 75.000 itu nilainya gede sekali. Itu beasiswa yang paling gede karena kalau beasiswa biasa itu sekitar 50.000. Jadi sejak saya dapat beasiswa dari Kemlu, saya bilang ibu saya udah nggak usah dikirimi duit karena saya sudah punya banyak. Jadi saya merasa satu, kerja emang harus keras, yang kedua memang saya diberi kemudahan oleh Allah dan sistem. Karena kalau berbicara mengenai mencapai kesuksesan atau mendapatkan suatu jabatan tertentu, kadang memang agak diasosiasikan dengan orang-orang yang memiliki privilege. Tapi Bu Retno sekali lagi sudah bersaksi gitu ya, bahwa from nobody, ternyata bisa mencapai itu. Nah itu berarti salah satunya juga adalah mungkin bekal dari keluarga ya Ibu ya. Tadi Bu mengatakan juga bahwa dari keluarga sendiri juga mengatakan supaya jangan ragu untuk bermimpi gitu. Dari keluarga sendiri sudah memberikan nilai-nilai leluhurnya juga sudah ada gitu ya Bu ya. Saya datang dari keluarga Jawa yang Jawa sekali, tetapi Jawa yang sangat demokratis. Jadi semua anaknya boleh bermimpi apa saja dan diserahkan kamu kejar mimpimu, karena kalau ibu saya bilang bahwa saya cuma bisa nyekolahin kamu Mbak, setelah itu ya kamu teruskan hidupmu sendiri. Jadi saya ingat waktu saya keluar dari rumah waktu saya kuliah saya dipinjemi sepeda motor. Ibu saya bilang kamu tak pinjemi sepeda motor. Terus begitu kuliah selesai, lulus kita, saya balik ke Semarang, kan saya kuliah di Jogja Bu. Saya balik ke Semarang, motor saya serahkan kembali ke ibu saya. Bu, terima kasih udah dipinjemi motor untuk kuliah, dibalikin sepeda motornya. Terus saya cuman bawa keluar dari rumah itu, dulu saya nggak tahu kalau anak muda seperti Mbak Shirley, dulu tuh ada lemari plastik yang pakai resleting itu loh. Itu lemari itu lemari untuk kos-kosan. Itu saja yang saya bawa sampai ke Jakarta di kos-kosan saya. Jadi saya hidup di kos-kosan saya di Jakarta itu dengan lemari plastik yang saya bawa dari rumah, dan itulah ibu saya mengatakan, tugas saya adalah menyekolahkan kamu, setelah itu hidupmu adalah hidupmu. Disitulah, aduh kita tuh pokoknya saya harus bisa. Jadi keluarga yang demokratis itu walaupun kami ini Jawa, tapi kami sangat demokratis, dan itu sampai sekarang pun kita terapkan kepada anak-anak saya. Saya 2 anak laki-laki dan saya sampaikan ke anak-anak selalu. Diturunkan nilai-nilai itu ya? Saya bilang, Mas, adik, hidupmu adalah punyamu. Kamu mau menjadikan hidupmu seperti apa, itu adalah terserah kamu. Itu cerita dari Bu Retno yang kemudian nilai-nilai demokratis dari keluarga ini diturunkan ke Bu Retno, dan Ibu Retno pun kemudian berani untuk menggapai mimpi. Ini juga salah satu lintas generasi juga dari Gen Z juga, ini mau kita dengar juga ceritanya karena ternyata Mbak Shirley ini juga mungkin merantau ya, bisa dikatakan demikian ya. Mungkin bisa sharing dulu sih awalnya bagaimana sih memutuskan akhirnya dari Aceh, orang Padang begitu ya, kemudian dari Aceh lalu merantau sampai ke Jakarta. Ini dulu ambilnya hubungan internasional juga, sama berarti kayak Bu Retno nih. S1-nya dulu, betul. Ya, pertama saya pengen mengucapkan syukur dulu, karena dalam hal ini khususnya anak muda yang di zaman sekarang hidup di era yang cukup memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mencapai cita-citanya, untuk meraih goal dan mimpinya. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Dan yang kedua, kita patut berbangga. Contoh dari Bu Retno sendiri, teladan bagi kita semua, bahwa perempuan pertama Menlu di Indonesia ini adalah contoh konkret dan nyata. Saat ini, zaman ini juga kita dipimpin oleh Ketua DPR kita, perempuan. Indonesia juga adalah negara demokratis yang tercatat sebagai negara yang pernah memiliki presiden perempuan. Yang bahkan Amerika Serikat sendiri dalam hal ini belum mencatatkan sejarah demikian. Jadi saya pikir kita patut bersyukur dan berbangga dengan status quo ini. Nah, tentu dengan semua hal tadi masih ada yang perlu kita maksimalkan, masih ada tantangan yang perlu kita kembangkan lagi. Nah, dalam hal ini Shirley harus mengakui bahwa latar belakang Shirley dari keluarga yang sederhana juga, dari daerah yang saat itu punya cita-cita kuliahnya ke Pulau Jawa, Mbak Gita, Bu Retno. Cita-citanya apa dulu, Mbak? Saat SMA saya pengen jadi diplomat. Oh, berarti sama. Betul. Makanya mengambil jurusan HI, begitu.
Dan untuk anak daerah dan dalam hal ini di ujung barat itu aneh dengan jurusan hubungan internasional Bu, belum ada. Sehingga cita-cita itu dianggap tabu, dianggap aneh, belum lagi perempuan saat itu jauh panggang dari api istilah orang bijaknya. Namun menarik untuk melihat justru ini sebagai sebuah tantangan yang kalau boleh disederhanakan ini menjadi 3 faktor eksternal, bagaimana lingkungan, bagaimana adat, bagaimana budaya pada akhirnya membentuk karakter mental. Saya pikir sangat bersyukur, sangat baik ketika keluarga justru memberikan pendidikan mental layaknya tadi Ibu Retno sampaikan bahwa keluarganya adalah keluarga yang sangat demokratis, yang sangat memberikan kesempatan dan dorongan ini. Karena mau nggak mau ini adalah faktor eksternal pertama yang akan membentuk mental si anak, begitu ya Bu? Nanti mungkin Bu Ika akan lebih banyak membahas. Yang kedua faktor internal, dari dirinya mau apa enggak. Karena banyak hal yang di luar kontrol kita, banyak hal yang kita nggak bisa memilih lahir di mana, di tengah keluarga seperti apa. Ada yang mungkin jalannya lurus aja enak, ada yang harus benar-benar berjuang. But at the end of the day, saya pribadi percaya bahwa it's not about just starting point. Ini bukan tentang starting pointnya, karena ini sesuatu yang anugerah dari Tuhan. Tapi finishing point kita mau kemana dan serius apa kita mau memberikan effort, kerja keras, persisten, konsisten, fokus, mau melihat ini sebagai proses yang harus dilewati. Ini faktor internal. Dan yang ketiga adalah zaman. Nah ini mungkin menarik ya Bu. Beda zaman. Bu Retno dan Bu Ika untuk nggak terlalu kita, jauh lah. Jauh banget. Untuk kita ulik. Jauh banget. Iya, karena Dibuka lagi sama Bu Ika ya. karena di zaman sekarang informasi itu kan beredar dengan sangat cepat. One click we can connect to 1,000 of people. One click we can share and get 1,000 of information. Satu kali klik bisa dibilang jarak ruang dan waktu jadi tidak ada lagi arti. Dengan kata lain, ini adalah zaman di mana generasi muda bisa berhak menyesal saat tidak berani bercita-cita, tidak berani mengeluarkan effort atas cita-citanya, tidak berani membayar goal-goalnya karena infrastruktur baik offline maupun online, baik kebijakan, sudah begitu banyak kebijakan baik yang harus untuk mensupport beasiswa dan seterusnya, dan digital. Infrastruktur digital sekarang sudah terbangun dengan sedemikian rupa, maka saya pikir ini adalah waktunya, khususnya perempuan di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas percaya pada diri sendiri, dan ini adalah waktunya perempuan Indonesia melihat bahwa kesempatan itu harus diambil, direbut, dibuat, bukan lagi ditunggu. Karena logika dan perasaan ini adalah sesuatu yang harus kita buktikan. Ketika kapasitas ini ditunjukkan, saya yakin bahwa lingkungan pun akan meresponnya dengan baik. Keren banget ya, itu nggak heran Mbak Shirley ini menjadi inspirasi bagi generasi Z, influencer bagi para kaum milenial. Nah kalau tadi kita sudah dengar ya Bu Ika ya, bagaimana di era Bu Menlu, kemudian sekarang bagaimana di era saat ini dari ceritanya Mbak Shirley. Kalau Bu Ika sendiri sebagai sosiolog memandang opportunity atau kesempatan untuk berkarir bagi wanita, apakah ini bisa lebih banyak dilakukan pada saat zaman ini atau justru pada saat sebelumnya? Tapi mungkin dijawab usai jeda Ibu, karena kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami kembali usai jeda.